Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke yang ketiga dalam masa prakerasulan, menuju pelaminan. Setelah unta-unta kurban disembelih, terbesitlah keinginan Abdul Muthalib untuk menikahkan Abdullah. Tidak sulit bagi pemuka Quraisy itu untuk mencarikan pendamping hidup bagi putranya. Dari segi fisik, Abdullah adalah Yusuf di zamannya. Akhlaknya terpuji dan kecakapan berfikirnya tak perlu diragukan lagi. Dari sisi keluarga nasab Abdullah, semua orang telah tahu keunggulan serta keagungannya. Dengan semua ini, sepertinya tidak akan sulit bagi Abdul Muthalib untuk menjatuhkan pilihannya pada putri siapapun di kota lembah Mekah. Mungkin hanya wanita bodoh saja akan menolak lamaran pemuka Quraisy itu. Meskipun demikian, Abdul Muthalib tidak mau sembarangan untuk mengambil menantu. Sejak mendiang Ka'ab bin Lu'ay memimpin kaum Quraisy, sebuah wasiat turun-temurun telah mengalir dalam tubuh keluarga beliau. Kakek ketujuh Rasulullah itu selalu mewanti-wanti putra-putrinya agar jangan sampai melakukan perbuatan zina. Selain itu, dalam keluarga besar Abdul Muthalib juga telah berlaku larangan tidak tertulis bahwa mereka dilarang menikahi orang-orang yang garis keturunannya pernah melakukan zina. Semua ini diberlakukan secara ketat karena sang kakek yakin bahwa kelak dari anak cucunya akan ada yang menjadi nabi. Wasiat itu dipegang teguh oleh Abdul Muthalib. Untuk itulah beliau sangat hati-hati setiap menikahkan putri-putranya. Terlebih Abdullah, putra bungsu yang sangat dia sayangi. Abdul Muthalib tahu betul kepribadian dari putra yang satu ini. Sekali beliau memilih, tentu Abdullah tidak akan pernah menolaknya. Karena itulah beliau benar-benar memeras otak ketika memilihkan calon istri bagi putra kesayangannya itu. Pemimpin kaum Quraisy itu benar-benar tidak ingin salah pilih. Sekali keliru tentu akan mengakibatkan kekecewaan bagi sang putra mahkota. Bagi Abdul Muthalib, kekecewaan Abdullah adalah tusukan perih tepat ke hulu hati dan tak akan mudah untuk diobati. Sebuah keputusan akhirnya diambil oleh Abdul Muthalib. Pilihan jatuh pada Aminah, putri dari seorang laki-laki tersohor, pemimpin klan Zuhrah bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Bersama putranya, Abdul Muthalib segera berangkat ke perkampungan klan Zuhrah. Dalam kunjungan lamarannya, Abdul Muthalib tidak hanya melayangkan satu lamaran. Halah, putri Wahib, saudara kandung Wahab yang telah memasuki usia nikah, juga mendapat lamaran untuk beliau nikahi sendiri. Singkatnya, sekali berangkat beliau membawa satu misi dengan dua sasaran sekaligus. Dua lamaran yang dialamatkan oleh satu orang ini diterima dengan baik oleh Wahab maupun Wahib. Siapa yang tidak akan menerima lamaran seindah itu? Sekali mengiyakan, Wahib akan memperoleh menantu seorang pemuda Quraisy yang sangat disegani. Saat itu pula kewajiban Wahab untuk mengasuh Aminah akan berpindah pada seorang laki-laki rupawan bernama Abdullah. Sosok pria idaman yang tak perlu diragukan lagi akan kemuliaan, ketampanan, dan tanggung jawab. Ini adalah hari paling bertuah dalam sejarah hidup dua keluarga pembesar klan Zuhrah. Lamaran Abdul Muthalib segera menjadi berita hangat di kota Mekah. Peristiwa pengorbanan Abdullah yang sebenarnya masih panas untuk mereka perbincangkan di kedai-kedai makan makin lenyap. Seolah tergulung angin padang pasir dan entah menguap di mana. Setiap orang sibuk mengukur keutamaan yang terdapat pada sosok Abdul Muthalib dan putranya. Sulit bagi masyarakat Mekah untuk menilai siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Memang usia Abdul Muthalib jauh lebih tua dari Abdullah, namun kakek Nabi yang terkenal rupawan itu tetap tampak gagah dipandang mata. Bahkan beliau tampak beberapa tahun lebih muda dari usianya. Celoteh demi celoteh dalam rangka menyambut hari pernikahan kedua orang itu menyimpulkan Abdullah lebih hebat dari Abdul Muthalib.
Gegap gempita menyeruak kota Mekah tak kala dua orang mempelai laki-laki berjalan menuju rumah calon mertua. Semua orang keluar rumah untuk menyaksikan pernikahan pemimpin mereka. Berdiri berjajar rapi di depan rumah seperti hendak menyambut pasukan perang yang berhasil memukul mundur tentara musuh. Abdul Muthalib dan Abdullah berjalan tenang semakin menambah wibawa mereka berdua. Di sebuah jalan dekat Ka'bah, rombongan mempelai laki-laki ini bertemu dengan Laila al-Adawiyah, saudara perempuan Warokoh yang saat itu masih beragama Nasrani pernah berkata pada Laila bahwa dari suku Quraisy akan lahir seorang nabi. Di kalangan agama Kristen telah masyhur kabar akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa putra Maryam. Sebagai seorang Kristiani yang taat, Warokoh sangat rajin mempelajari kitab-kitab kuno agama tersebut. Dari kitab-kitab itulah akhirnya Warokoh menemukan sebuah catatan yang menerangkan ciri-ciri nabi terakhir. Pernyataan Warokoh ini terus terngiang dalam pikiran Laila. Wajar tak kala ia melihat sebuah cahaya di wajah Abdullah, dia berpikiran bahwa mungkin inilah ayah dari calon nabi yang diutarakan oleh Warokoh. Tanpa mempedulikan berpuluh-puluh pasang mata yang menatap padanya, Laila mencoba menghentikan Abdullah dan menyapanya. "Abdullah, engkau hendak pergi kemana?" Mungkin ini adalah pertanyaan terbodoh yang pernah ia utarakan pada seseorang. Bukankah tanpa harus bertanya pun sebenarnya ia tahu kalau Abdullah hendak menuju pelaminan bersama ayahnya? Bukan karena kekonyolannya Laila tiba-tiba menghentikan Abdullah. Hal itu dipicu oleh keinginannya agar dia bisa merenggut sebuah cahaya yang diyakini sebagai pancaran kenabian dalam diri putra Abdul Muthalib itu. Lalu dijawab, "Aku hendak pergi bersama ayah," jawab Abdullah kalem. "Abdullah, jika engkau bersedia menerimaku sebagai istrimu, maka aku akan memberimu 100 ekor onta," kata Laila. Tiba-tiba Laila berkata belak-belakan seolah saat inilah kesempatan terakhirnya untuk merengkuh apa yang diinginkannya. Keterbukaan Laila tak membuahkan apapun. Dengan bijaknya Abdullah menjawab, "Aku selalu mengikuti kehendak ayahku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Jawaban itu mengakhiri perbincangan Abdullah dengan Laila. Beliau lantas melanjutkan perjalanannya menuju rumah Aminah. Belum juga sampai di rumah yang ditujunya, Abdullah kembali dicegat oleh seorang wanita. Dia adalah Fatimah binti Mur al-Ka'samiyah, seorang peramal Yahudi yang tekun mendalami kitab Taurat. Dasar seorang peramal tanpa malu-malu, ia mengucapkan beberapa kalimat yang tidak kalah seronok dari Laila. Hal itu juga dipicu dari keyakinan bahwa Abdullah inilah calon ayah dari nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. "Wahai pemuda, maukah engkau sekarang bersetubuh denganku? Aku akan memberimu 100 unta jika kamu mau melakukannya." Mendengar hal itu, Abdullah menjawab dengan sedikit ketus sebagai pelajaran atas kelancangan dukun perempuan itu. "Segala sesuatu yang diharamkan, aku bersedia mati untuk menjauhinya. Sedangkan yang telah dihalalkan, maka aku harus mengetahui lebih jelas tentangnya. Bagaimana aku akan memenuhi permintaanmu yang tercela itu, padahal orang yang mulia akan menjaga harga diri dan agamanya." Begitulah sikap beberapa orang wanita yang memang mengetahui kelebihan Abdullah luar dalam, namun mereka harus gigit jari karena beliau tetap tak goyah. Baktinya pada orang tua membuatnya teguh dan tak sedikit pun tertarik untuk menanggapi godaan-godaan itu. Hari itu di usianya yang ke-18, beliau mengucapkan akad nikah di hadapan Wahab, ayah Aminah, mengakhiri masa lajangnya dan siap dengan tanggung jawab barunya. Sesuai adat kaum Quraisy, setelah akad nikah, Abdullah bermalam di rumah mempelai wanita selama 3 hari. Menjelang hari keempat, barulah Aminah diboyong Abdullah menuju bahtera rumah tangga barunya. Ini selesai dari
fase menuju pelaminan, yaitu Abdullah putra Abdul Muthalib. Dan disinilah kalau di keterangan-keterangan lain bahwa keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atau dari Nabi Adam, itu Nur Muhammad sudah dititipkan kepada Nabi Adam, terus pindah ke istrinya dan seterusnya sampai ke Abdul Muthalib, terus ketika nikah pindah ke istrinya, lalu pindah ke anaknya, yaitu yang bernama Abdullah. Ini orang yang dihinggapi atau orang yang dititipi Nur Muhammad oleh Allah untuk kelahirannya, itu orangnya pasti sangat ganteng, sangat wibawa, sangat luar biasa, tampan dan luar biasa, semuanya luar biasa karena dititipi Nur Muhammad yang akan diwujudkan secara fisik manusia. Bagian keempat adalah bahagia dan duka. Pasangan pemuda ini sungguh menyejukkan siapapun yang melihatnya. Ini berarti setelah nikah sama Dewi Aminah dengan Sayyid Abdullah, ini menikah. Lalu seorang perempuan cantik terbungkus etika bangsawan bersanding dengan pria nan rupawan, kecantikan dan kemuliaan budi Aminah menciut nyali perempuan-perempuan yang pernah mendamba Abdullah. Memaksa wanita-wanita jazirah Arab menanggalkan keinginan mereka untuk bersanding dengan Abdullah yang kini menjadi suaminya. Ketika Abdullah membuyarkan impian-impian setiap pria yang hendak memetik bunga desa Bani Zahrah itu, menutup kesempatan semua orang yang hendak mengintip keagungan Aminah mendidik putra-putrinya. Sungguh keduanya menciptakan sebuah pemandangan terelok yang pernah ada di kalangan kaum Quraisy, membuat iri setiap orang tua yang belum juga mendapatkan menantu bagi putra-putrinya. Seperti kebanyakan masyarakat Mekah, Abdullah juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Kini setelah menikah dengan Aminah, ia lebih meningkatkan perjalanan dagangnya. Kehidupannya harus dirubah, tanggung jawabnya makin berat dan harapan hidupnya makin nyata. Keberadaan Aminah di sisinya menambah semangat untuk mempertahankan hidupnya. Untuk itulah tak lama setelah menikah, Abdullah mohon izin untuk pergi berdagang ke Syria dan Palestina. Inilah perjalanan dagang pertama Abdullah untuk mengais rizki setelah menikah dengan Aminah. Pengalaman pertama mencari nafkah untuk menghidupi keluarga barunya. Beberapa waktu setelah keberangkatan suaminya, Aminah yang sedang tidur merasa seolah datangi seorang laki-laki tak dikenal. Sosok yang sama sekali belum pernah ia lihat. Laki-laki yang dalam mimpinya itu tiba-tiba menegurnya. "Apakah engkau merasa tengah mengandung?" tanya laki-laki itu. Aminah waktu itu belum merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Perutnya masih seperti biasa, berat badannya juga tidak bertambah. Satu hal yang ia rasa aneh, haidnya berjalan tidak normal. Semua itu belum diyakini sebagai tanda-tanda kehamilan. Maka dengan cepat Aminah menjawab bahwa dirinya belum mengandung. Namun jawabannya langsung ditepis oleh pria misterius itu. "Sungguhnya engkau sedang mengandung anak yang akan menjadi pemimpin sekaligus nabi bagi umat ini. Ia akan terlahir pada hari Senin. Ketika ia lahir, maka engkau akan melihat ada cahaya yang menerangi kerajaan Syria, dan ketika dia sudah lahir maka beliau berilah nama Muhammad." Kabar ini mengagetkan Aminah, juga membuatnya terharu. Tak terbayangkan olehnya kalau sebentar lagi ia akan dipanggil ibu. Kehampaan rumahnya akan segera mencair dengan tangis bibir mungil di busi buah hati. Kedua telinganya harus segera disiapkannya untuk mendengar celoteh-celoteh lugu dari anak pertamanya. Tentu Aminah harus segera memberitahu suaminya bahwa setiap pulang kerja ia akan segera disambut tangan mungil buah kasih sayang mereka berdua. Mungkin yang sangat ingin dilihat Aminah adalah ekspresi wajah suaminya ketika ia mengabarkan itu semua. Suami mana yang tak bahagia mendengar berita seperti itu?
Seringkali ketika mendengarnya muka mereka merah bagi seorang dara mendengar pria pujaannya datang melamar. Beberapa hari kemudian Aminah langsung memberitahu saudara-saudara perempuannya tentang kedatangan laki-laki yang tak dikenal itu. Meskipun Aminah telah memberitahu keluarganya, tapi ia belum sempat membicarakan pada suaminya. Keinginannya untuk memberitahu Abdullah harus ia tangguhkan karena suaminya sedang pergi menjalankan bisnis bersama beberapa pedagang Quraisy. Di pihak lain, bagi rombongan berhasil menjual barang-barang dagangan di daerah Gaza, Palestina, mereka segera kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit cukup parah hingga tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Beliau akhirnya beristirahat di Madinah dan mendapatkan perawatan dari paman-pamannya, tepatnya di kediaman Bani Adi bin Najjar. Melihat kondisi Abdullah yang cukup parah, rombongan terpaksa meninggalkan beliau di Madinah dan melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah, di mana Abdullah sambut Abdul Muthalib sebagai kakeknya, sebagai ayahnya. Begitu rombongan beliau datang tanpa putra kesayangannya. Dia sedang sakit. Dia saat ini beristirahat di Madinah di tempat Bani Adi bin Najjar, jawab mereka. Begitu mendengar berita tersebut, pemuka itu segera mengutus Haris, putra sulungnya, untuk menyusul Abdullah. Sayang, ketika ia sampai di sana, adiknya telah wafat dan dikebumikan di pemakaman An-Nabirah. Terpaksa Haris pulang dengan mengabarkan berita duka kepada Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Menumpahkan kenyataan pahit bagi Aminah yang tengah mengandung buah hatinya, menyayat batin Aminah yang belum sempat memberitahu akan kehamilannya pada suaminya yang kini pergi untuk selamanya. Tak pernah beliau bayangkan ternyata pamitan untuk pergi berdagang itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Inilah kisah pilu dari kelahiran Nabi, bahwa Nabi ditinggal oleh ayahnya sebelum lahir, yaitu banyak riwayat-riwayat, ada 6 bulan, kondisi perut 6 bulan dan sebagainya. Mimpi-mimpi yang mendatangi langsung melalui mimpi atau orang kepada Sayyidah Aminah itu dari bulan 1 sampai kandungan 9 bulan itu setiap semalamnya ada mimpi. Dari riwayat lain seperti di kitab-kitab Al-Barzanji itu diterangkan seperti itu. Didatangi para nabi dengan memberikan kabar apa yang dikandung oleh putranya Sayyidah Aminah. Di sini kita bayangkan betapa sedihnya ketika pengantin baru, terus suaminya pergi keluar kota untuk cari nafkah, terus istrinya dikabarkan hamil, terus keinginan istrinya adalah akan memberi kabar gembira kepada suaminya. Ternyata suaminya meninggal di perantauannya atau jalan perantau. Ini sangat sedih sekali. Tapi hikmah dari Allah memperlakukan Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak punya bapak, artinya bukan tidak punya bapak, tidak menjumpai bapaknya atau bapaknya diwafatkan dulu, karena kemuliaan Rasulullah itu tidak ada yang mengungguli. Karena kita tahu kalau seumpama Rasulullah terus atau orang bapaknya masih hidup, berarti bapaknya lebih mulia ketimbang anaknya. Anaknya berarti harus menghormati, memuliakan atau memuliakan orang tuanya. Tetapi Rasulullah ini, untuk memuliakan derajat Rasulullah, maka Allah memperlakukan meninggalnya bapaknya Rasulullah di waktu masih di kandungan. Sekian dulu. Setelah ini ada bab tahun gajah, juga luar biasa.
Semoga bermanfaat dan ini untuk menghantar imajinasi baik untuk kita menghantar ke sana bahwa kisah-kisah seperti ini itu baik bagi ruhani untuk mengantarkan cintanya kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu, salam